Pemirsa, Isra Mi'raj memiliki makna yang mendalam bagi umat Islam. Sebuah perjalanan Rasulullah saat mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk mendirikan sholat. Bagi umat Islam, makna Isra Mi'raj sangatlah penting dalam hal keimanan. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi hanya dalam semalam. Dalam Isra, Nabi Muhammad SAW diberangkatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj adalah peristiwa saat Rasulullah dinaikkan ke langit sampai Sidratul Muntaha atau langit ketujuh, tempat beliau bertemu dengan Allah. Dalam peristiwa itu Rasulullah melihat surga dan neraka dan menerima perintah Allah agar umat Islam mendirikan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Namun Rasulullah meminta kepada Allah untuk mengurangi perintah sholat menjadi 5 waktu karena khawatir umatnya tidak sanggup menjalaninya. Sholat bagi umat Islam adalah penolong untuk mendapatkan surga. Adanya penderitaan dalam perjuangan, dalam meraih ketakwaan, sebaiknya disikapi dengan kesabaran. Karena dalam kesabaran akan berbuah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa derajat yang tinggi di antara umatnya. Pemirsa, lantas apa saja makna Isra Mi'raj bagi umat Islam terutama di saat sulit di tengah pandemi COVID-19? Kita akan mendengar langsung jawabannya dari Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Sehat? Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan seluruh pemirsa juga sehat, semua teman-teman tujuan sehat. Amin. Amin ya robbal alamin. Ustadz, di tengah pandemi COVID-19 nampaknya kita perlu mendalami lagi makna Isra Mi'raj ini. Sebenarnya apa makna Isra Mi'raj dan juga bagaimana kita menyikapi ini di tengah situasi yang saat ini tidak menentu, kesulitan seluruh masyarakat, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang banyak tidak diperhatikan oleh kita-kita, dua surah tentang Isra Mi'raj, yakni Al-Isra surah ke-17 dan kemudian An-Najm, itu dua ayat sebelumnya bercerita tentang kesempitan dan kesabaran, kesusahan dan kesabaran, penderitaan dan kesabaran, ujian dan kesabaran, persoalan, permasalahan, kesusahan dan kesabaran. Kemudian bagaimana kemudian kita bersabarnya karena Allah, untuk Allah, dan kemudian banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala justru ketika datang segala macam bentuk, ragam, model kesusahan, kesulitan dan permasalahan itu. Dua ayat sebelum Al-Isra, yakni surah Al-An'am, An-Nahl ya. Kalau boleh saya bacakan misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir wa ma sabruka illa billah. Nah, kemudian surah An-Najm ya, sebelumnya juga bercerita tentang kesabaran. Kita sama-sama tahu, barangkali buat yang tahu, buat yang belum tahu, insyaallah ini menjadi pengetahuan bahwa Isra Mi'raj pun adalah bentuk hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang dikenal tahun keberangkatan itu ya, sehabis Rasulullah disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun memang ada yang dipikirin banget oleh Rasulullah, ada yang membekas di hati Rasulullah, ada yang kemudian mengganggu, kemudian mengambil konsentrasi Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim baraka alaihi, tapi Rasulullah bersabar. Nah, kesabaran Rasulullah itu kemudian mendapatkan hadiah dari Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap Allah dalam keadaan masih hidup.
dalam keadaan kemudian kayak kita lah begitu kemudian punya prestasi dipanggil sama pimpinan itu, dipanggil sama atasan, dipanggil sama majikan gitu, dipanggil sama kepala daerah atau kepala negara gitu. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, maka bila kita ya setiap individu anak bangsa atau malah satu bangsa dan satu negeri ya, satu negara atau negaranya gitu ya, kita bisa bersabar di tengah pandemi ini dan bersabarnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga berpotensi Isra dan Mi'raj dalam bentuk bukan Isra Mi'rajnya ala Rasulullah Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, melainkan kita bisa naik ya kelas, bisa Mi'raj dan kemudian bisa Isra, bisa kemudian berjalan ke seantero muka buminya Allah Subhanahu wa taala dengan peluang-peluang baru, harapan-harapan baru, kesempatan-kesempatan baru, keadaan-keadaan yang baru, yang lebih hebat, lebih bagus, lebih berwarna, lebih kemudian baik gitu. Ya, jadi Isra Mi'raj ini alhamdulillahnya gitu kan, ayatnya bukan di Muhammadin tapi di abdihi. Saya bacakan, subhanalladzi asra, maha suci Allah. Ya, maha suci Allah. Di dalam surah An-Nahl yang menjadi pengantar surah Al-Isra tidak ada perintah tasbih. Beda dengan kemudian surah An-Najm ya. Surah An-Najm, surah sebelumnya itu Allah memention tentang tasbih. Kenapa? Karena di dalam surah An-Nahl ayat terakhir tidak ada tasbih karena Al-Isra-nya itu sudah langsung bertasbih. Subhana, maha suci Allah. Nah, jadi kalau kita punya kesulitan, kesusahan, permasalahan, persoalan, beban, penderitaan, sesuatu yang memang menggoda, mengganggu, berat banget, kita harus jangan banyak nyalain juga diri kita, apalagi orang lain. Cepat kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Subhana, kita memuji Allah bahwa ini baik, ini bagus, Allah nggak pernah salah, Allah nggak pernah keliru, Allah nggak pernah mengecewakan, Allah nggak pernah membuat kita menjadi susah. Allah lagi pengen naikin kita, Allah lagi pengen memperjalankan kita, gitu. Subhana, maha suci Allah. Alladzi asra, ya, yang memperjalankan. Memperjalankan siapa? Nah, di sini bagusnya Allah Subhanahu wa taala tidak memention nama, bukan di Muhammadin, tapi di abdihi. Artinya apa pemirsa sekalian yang dirahmati Allah? Artinya kita berpeluang menjadi abdunnya, ya, menjadi hambanya Allah untuk kemudian bisa Isra dan Mi'raj. Bisa kemudian kita berjalan, terus berjalan, ya, makin jauh langkahnya, makin hebat, makin bagus. Juga Mi'raj bisa kemudian naik gitu. Ini satu. Jadi Mas ya, dan semua pemirsa, gunakan masa-masa sulit untuk kemudian kita bersabar dan cepat kita kembalikan pada Allah, dan hanya ada satu, yakni kita memuji Allah saja. Gak boleh kita mengeluh, gak boleh kita berputus asa, gak boleh kemudian kita bad mood, marah-marah, sebel, kehilangan semangat, kehilangan kemudian motivasi gitu. Yang kedua, bila masih ada waktu di TV One ini, terima kasih TV One, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan barakah buat TV One. Yang kedua adalah bahwa percepatan itu dimungkinkan. Perjalanan manusia kemana aja, punya apa saja, jadi siapa saja, bisa pendapat apa saja, itu termasuk naik kelas, naik derajat, Isra dan Mi'raj dalam bentuk seluas-luasnya. Ini dimungkinkan ada percepatan bila kemudian kita ya menghadap dan mengharap hanya pada Allah, lalu kemudian berusaha menjadi abdunnya, menjadi hambanya, seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya. Nah, kita kan tahu kualitas kita ini udah jadi hamba Allah belum? Jangan-jangan kita belum menjadi hamba Allah. Ya, kayak karyawan gini lah. Karyawan disuruh pakai baju seragam, kagak pakai baju seragam. Disuruh pakai helm, kagak pakai helm. Disuruh bawa kartu, kagak bawa kartu. Disuruh absen, kagak absen. Lah, ente, kamu, Mas, Mbak, ini ngaku bener karyawan, tapi kok begitu gitu. Atau kemudian malah menjelek-jelekan kantor, malah membuat rusuh, membuat rusak. Gimana sih, benar karyawan bukan sih, benar keluarga besar perusahaan ABC dan D sih gitu. Nah, tapi ketika kemudian kita nurut, ketika kita lempeng, ketika kemudian kita tunjukkan bahwa kita benar-benar loyal, benar-benar nurut, patuh,
Nanti giliran ada kenaikan pangkat, kenaikan tingkat, kenaikan kelas, kenaikan derajat, promosi jabatan, promosi karir, kira-kira begitu ya. Itu dia akan naik dengan sendirinya. Nah, upaya kita kemudian menjadikan diri kita hamba Allah, ya ayo kita muhasabah di hari Isra Mi'raj ini. Terutama dari sisi tadi, ada nggak kesabaran? Dan ada nggak kemudian pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian adakah kita memang berusaha menjadi hambanya yang benar? Disuruh sholat, suruh ngaji, suruh zakat, sedekah, puasa, haji, ya bismillahirrahmanirrahim. Disuruh jangan ngelakuin A, B, C, dan D, jangan malah itu yang dilakuin. Ketika kemudian kita disuruh mengerjakan A, B, C, dan D, jangan ditinggal apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manakala derajat itu sudah diakui oleh Allah Jalla Jalaluhu, bahwa oke, engkau adalah hambaku, ya diterima. Baik. Ya, diterima. Luar biasa ini. Nah, percepatan akan terjadi. Ada orang belum waktunya kemudian kaya, ya bisa kaya. Kayaknya nggak bakal kebayar atau belum waktunya kebayar tuh utang, kebayar. Ada percepatan kemudian usaha, ada percepatan karir dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, mungkin kita bisa minta doanya agar kita bisa sama-sama sabar melewati ini untuk bisa, tadi Ustadz bilang bisa dapat hadiah di akhir, bisa berada di posisi yang lebih baik, bisa Isra dan juga Mi'raj, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi ummati walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua ini dijadikan hamba-hambamu yang benar, sebenar-benarnya hambamu, bukan cuma ngaku-ngaku doangan. Dan kami ada kesabaran, ada ketangguhan, ada ketabahan yang membuat engkau lalu membersamai kami. Bukankah engkau yang menjanjikan bahwa bila kami bisa bersabar, tangguh, tabah, maka engkau akan membersamai kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Engkau juga mudah-mudahan bisa menganugerahkan kami lisan, ya, omongan, kalimat, perasaan, hati, akal, pikiran yang senantiasa positif. Bawaannya hanya memuji, hanya bersyukur. Lalu kemudian engkau golongkan kami menjadi hamba-Mu dan engkau Isra dan Mi'rajkan kami dengan definisi, bentuk, model, jenis, ragam, seluas-luasnya menurut pengetahuan-Mu ya Allah. Kemana kami Isra'nya dan bagaimana kami Mi'rajnya. Rabbi firlana warhamatum alaina walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih loh bisa doa bareng, Masya Allah, selamat memperingati Isra Mi'raj buat semua pemirsa. Ya, terima kasih Ustadz. Amin. Semoga doanya dikabulkan, kita dapat melewati semua ini dengan baik. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz Yusuf Mansur untuk pemirsa sama-sama. TV One.